dapat bergabung kepada adik-adik semua ke pembelajaran firman Tuhan di Sunday School Gereja Cornerstone Tabernacle. Adik-adik, mari kita mulakan ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini, karena hari ini sekali lagi kami dapat mendengar firman-Mu, memuji Engkau. Kami tahu ini Tuhan adalah kasih setiamu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dan pembelajaran kami Tuhan di dalam tangan-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan
kita masuk ke pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sebentar tadi kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini Tuhan kami masuk di dalam pembelajaran akan firman-Mu. Beri kami hikmat dan kepandaian ya Tuhan, agar kami mengerti tentang maksud firman-Mu. Kami serahkan pembelajaran firman kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Tajuk besarnya ialah Saulus bertobat. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi mereka. Ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, kerana mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damaskus. Nah, ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat yang ke-10. Di Damaskus ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas ada seorang dari Tarsis bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Seterusnya ayat yang ke-12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan,
dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Maksudnya nama Tuhan. Ayat ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh kerana nama-Ku, kata Tuhan. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menempatkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat ke-18. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat yang ke-19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damaskus. Adik-adik, firman Tuhan seperti tadi sudah kita baca dan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Nah, pada masa ini kakak ingin bersoal jawab dengan adik-adik, oke? Adik-adik, apakah tajuk utama pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini? Ya, betul. Tajuk utamanya ialah pertobatan siapa? Ya, Saulus. Oke, siapa Saulus itu adik-adik? Nah, Saulus itu adalah orang yang jahat. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau menyebut nama Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, si Saulus dia ini orang jahat. Dia menganiaya orang di Yerusalem. Dia menganiaya orang di Yerusalem. Bukan semua orang, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak puas hati. Dia pun ingin pergi ke kota Damaskus dan ingin menganiaya orang yang juga menyebut nama Tuhan di Damaskus. Maka itu dia pergi di situ dan dia berjanji apa adik-adik? Dia berjanji kalau dia ketemu orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau menyebut nama Tuhan, tidak kira itu laki-laki atau perempuan, dia akan apa? Tangkap mereka dan bawa mereka ke kota Yerusalem. Ya betul adik-adik. Adik-adik, apakah yang ingin dilakukan oleh si Saulus? Mengapakah dia ingin pergi ke kota Damaskus? Ya betul. Dia ingin menangkap orang yang takut atau percaya atau menyebut nama Tuhan. Nah, si Saulus berjanji dia akan menangkap apa? Siapa? Menangkap orang yang menyebut nama Tuhan, tidak kira itu apa? Yes, laki-laki atau perempuan. Dia akan berjanji menangkap mereka dan membawa mereka ke kota Yerusalem. Tapi adik-adik, adakah hasrat hati si Saulus ini tercapai? Nah, ini
Di dalam perjalanannya menuju kepada Damaskus, apa yang terjadi? Masih ingat? Ya, tiba-tiba ada cahaya memancari Saulus dan kawan-kawannya, betul? Nah, dan ada suara yang keluar dari apa? Dari cahaya itu. Nah, suara siapa itu adik-adik? Ya, betul, itu suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Saulus, apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, adik-adik, lalu apa jawab Saulus? Siapa itu? Tuhan? Oh, siapa? Dan apakah yang dikatakan di dalam suara itu? Ya, akulah yang engkau aniaya. Nah, setelah itu, setelah Saulus dan Tuhan berkomunikasi, Saulus membuka matanya. Nah, mungkin semasa cahaya itu memancari mereka, Saulus membuka matanya. Dan setelah itu, yang membuka matanya, dia tidak boleh melihat apa-apa lagi. Rekan-rekan si Saulus boleh mendengar suara itu adik-adik, tetapi mereka tidak melihat siapapun yang ada di situ. Maka oleh karena si Saulus tidak boleh melihat, kawan-kawan si Saulus pun membimbing si Saulus pergi ke kota Damaskus. Dan selama dia di kota Damaskus selama 3 hari, dia tidak makan, dia tidak minum. Nah, seterusnya Tuhan ini berkata kepada seorang yang bernama Ananias. Ananias ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah ke jalan lurus dan temuilah siapa? Si Saulus, dan berdoalah untuk dia. Tapi apakah jawab Ananias? Ananias bilang, Tuhan, aku dengar dari siapa? Dari ramai orang tentang apa yang si Paulus atau Saulus buat ini kepada orang-orang yang percaya di kota Yerusalem. Dia menganiaya mereka, kata si Ananias. Ananias, pergilah kepada si Saulus, doakanlah dia, karena aku ingin dia menjadi orang yang memberitakan tentang aku atau siapa aku pada semua bangsa. Nah, oleh karena si Ananias ini orang yang takut akan Tuhan, maka si Ananias pun taati apa yang Tuhan katakan. Dia pergi kepada Saulus dan menemukan si Saulus. Dan pada masa yang sama, si Saulus pun pulih daripada penglihatannya. Dia boleh melihat kembali. Oke? Dia boleh melihat kembali. Dan setelah itu, si Saulus diberi makan dan minum. Dan setelah makan dan minum, Saulus pulih, sehat, dan kuat kembali. Dan mulai dari hari itu, si Saulus pun tinggal bersama-sama dengan orang di Damaskus. Nah, adik-adik, di dalam pelajaran firman Tuhan yang terdapat pada hari ini ya, siapapun kita, Tuhan boleh memakai kita. Tengok, si Saulus orang yang jahat sekalipun, Tuhan memakai dia untuk menjadi pengikut Tuhan. Sedangkan si Saulus memang diketahui orang yang jahat. Tetapi Tuhan itu tidak memilih siapapun kita. Tuhan boleh pakai kita mengikut maunya Tuhan. Sekeras-kerasnya hati si Saulus yang menentang orang-orang percaya, tetapi setelah Tuhan bertemu dengan dia, menjamah hati Saulus pun menjadi lembut. Jadi mari adik-adik, kita relakan hati kita dibentuk Tuhan, kita relakan hidup kita untuk Tuhan.
Karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini di bawah kontrolnya Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhanlah yang menentukan siapa kita. Tetapi kita juga harus rela dibentuk. Oke? Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adik-adik diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, bagi mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sepanjang ibadah Sunday School tadi pada hari ini, Tuhan. Tuhan, tanamkanlah firman yang kami belajar pada hari ini dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ya Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan Yesus terus membesar di dalam takut dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ajarilah kami ya Tuhan Yesus agar senantiasa percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan hari kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.